Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu dengan materi interferensi dan integrasi. Namun, sebelum memaparkan materi dari kelompok kami, perkenalkan, kelompok 4 terdiri atas 3 anggota. Yang pertama yaitu Esterina Meriahta BR Kemit dengan NIM 19120111004 sebagai pemateri ketiga. Yang kedua ada Dewi Komalasari dengan NIM 19120111015 sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga saya sendiri yaitu Sita Adelia dengan NIM 19120111032 sebagai moderator dan pemateri pertama. Baik teman-teman, langsung saja kami akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang interferensi. Interferensi dan integrasi merupakan dua topik dalam sosiolinguistik yang terjadi sebagai akibat adanya penggunaan dua bahasa atau lebih dalam masyarakat tutur multilingual. Nah, adanya kedewibahasaan akan menimbulkan interferensi dan integrasi bahasa. Istilah interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Nah, sebelum membahas apa itu interferensi, teman-teman silahkan lihat contoh tuturan dalam cuplikan berikut ini. Bikin apa sih, Kun? Surat wasiat yo. Aku belum mau mati dalam waktu dekat, cuy. Kalau mau duluan, monggo. Kamu teh kenapa, Mar? Ini, sapu rambut giring sekali nih. Ih, Keseringan dicatok, meren. Mohon maaf Bapak, Ya, sabuknya bisa tolong dipakai? saya lagi nggak pakai sabuk. Maksud saya ini Pak. Oh iya. Oh, sabuk kursinya dicepkan. Iya. Oke. Nah, setelah kita melihat cuplikan tersebut, teman-teman bisa mencermati bahwa kita akan menemukan adanya persamaan. Contoh tuturan dalam ketiga cuplikan tersebut. Kesamaan berbagai tuturan dalam ketiga cuplikan tersebut adalah adanya pengaruh antara bahasa satu dengan bahasa dua atau sebaliknya, bahasa dua ke bahasa satu dalam pemakaian bahasa tersebut. Nah, teman-teman, berdasarkan gambaran tersebut dapat kita ketahui interferensi itu adalah kekacauan pemakaian bahasa akibat pengaruh bahasa 1 atau B1 dalam penggunaan bahasa 2 atau B2 atau sebaliknya, pengaruh bahasa 2 ke dalam bahasa 1. Nah, menurut Nababan, interferensi merupakan kekeliruan yang terjadi sebagai akibat terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa ibu atau dialek ke dalam bahasa atau dialek kedua. Nah, jadi teman-teman, jika kita simpulkan, interferensi adalah kekacauan penggunaan bahasa di dalam masyarakat akibat terbawanya kebiasaan yang penggunaan bahasa 1 atau B1 dalam penggunaan bahasa 2 atau B2 atau bahkan sebaliknya. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa interferensi itu dapat bersifat timbal balik. Artinya yaitu bahasa 1 bisa mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh bahasa 2. Sebaliknya, bahasa 2 dapat dipengaruhi atau mempengaruhi bahasa 1. Kedewibahasaan peserta tutur merupakan pangkal terjadinya interferensi dan berbagai pengaruh lain dari bahasa sumber, baik dari bahasa daerah ataupun bahasa asing. Nah, hal itu disebabkan terjadinya kontak bahasa dalam diri penutur yang dibahasawan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan interferensi. Ada juga terdapat beberapa jenis interferensi. Sedangkan menurut Jenderal,
mengemukakan bahwa interferensi berbagai aspek kebahasaan bisa menyerap dalam bidang tata bunyi atau fonologi, tata bentukan kata atau morfologi, tata kalimat atau sintaksis, kosakata atau leksikon, dan tata makna atau semantik. Yang pertama yaitu interferensi fonologis. Interferensi fonologis yaitu pengaruh B1 terhadap B2 atau sebaliknya dalam bentuk produksi bahasa. Contohnya yaitu jika penutur bahasa Jawa mengucapkan kata-kata berupa nama tempat yang berasal dari bunyi B, D, G, dan J, misalnya pada kata Bali, Deli, Gombong, dan Jambi. Seringkali orang Jawa itu mengucapkan diawali dengan huruf sengau seperti Bali, Deli, Jambi, dan Gombong. Atau contoh yang lain, teman-teman yang berasal dari Bali ketika mengucapkan bunyi T biasanya menggunakan alofon T tertentu yaitu T. Sehingga ketika mengucapkan kata foto-foto atau kue putu biasanya diucapkan seperti berikut ini. Kue putu, foto-foto. Nah, itulah tadi teman-teman apa yang disebut sebagai interferensi fonologis, di mana terdapat pengaruh pada bunyi bahasa. Selanjutnya yaitu interferensi morfologis, dapat diartikan sebagai pelanggaran berbahasa dengan adanya unsur serpihan dari bahasa lain dalam pembentukan kata dari bahasa itu sendiri. Atau juga bisa diartikan sebagai pengaruh B1 terhadap B2 atau sebaliknya pada tingkat pembentukan kata. Contohnya pada aksisasi atau imbuhan kata kepukul, ketabrak, kebesaran, kekecilan, dan kemahalan. Nah, bentuk-bentuk tersebut dikatakan sebagai bentuk interferensi. Mengapa demikian? Karena bentuk-bentuk tersebut sebenarnya ada bentuk yang benar, yaitu terpukul, tertabrak, terlalu besar, terlalu kecil, dan terlalu mahal. Nah, berdasarkan data-data di atas, jelas bahwa proses pembentukan kata yang disebut interferensi morfologi tersebut mempunyai bentuk dasar berupa kosakata bahasa Indonesia dengan afiks-afiks dari bahasa daerah atau bahasa asing. Selanjutnya ialah interferensi sintaksis. Interferensi sintaksis adalah pada tataran kalimat, yaitu berupa tata kalimat atau pola penyusunan kalimat. Nah, interferensi sintaksis terjadi karena struktur kalimat bahasa lain berpengaruh terhadap struktur kalimat bahasa satu. Atau juga interferensi sintaksis ialah penggunaan bahasa satu terhadap bahasa dua. Atau sebaliknya pada tingkat penyusunan kalimat. Nah, contohnya yaitu ketika seseorang mengucapkan atau bertanya, "Can you speak English?" Dia menjawab, "Yes, little I can." Kalimat "yes, little I can" sebenarnya itu merupakan sebuah sintaksis dari bahasa Indonesia, yaitu ya sedikit-sedikit aku bisa. Atau malah dari bahasa Jawa, yo siti aku iso lah. Tetapi diucapkan dalam perbincangan bahasa Inggris. Contoh lain, yaitu pada kalimat rumahnya ayahnya Ali yang besar sendiri di kampung itu. Bentuk tersebut juga merupakan bentuk interferensi morfologi. Contoh lain yaitu pada kalimat rumahnya ayahnya Ali yang besar sendiri di kampung itu. Bentuk tersebut juga merupakan bentuk interferensi karena sebenarnya ada padanan bentuk tersebut yang dianggap lebih gramatikal, yaitu rumah ayah Ali yang besar di kampung ini. Terjadinya penyimpangan tersebut disebabkan karena ada padanan konteks dari bahasa donor, yaitu bahasa Jawa. Omahe bapake Ali sing gede dewe ing kampung iku. Nah, itulah teman-teman tadi beberapa contoh dari interferensi sintaksis. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Dewi Komalasari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Kali ini kita akan membahas mengenai interferensi leksikal. Apa sih interferensi leksikal itu? Yaitu interferensi dalam hal penggunaan kata. Interferensi leksikal antara lain berupa interferensi leksikal struktural dan interferensi leksikal berdasarkan kategori. Nah, apa sih interferensi leksikal struktural itu?
yaitu interferensi yang berkaitan dengan penyimpangan atau keliruan susunan, organisasi, atau pengaturan kata. Nah, sedangkan interferensi leksikal berdasarkan kategori merupakan interferensi dalam hal kelompok kata atau golongan kata. Interferensi leksikal dapat berupa kata dasar, kata majemuk, dan frasa menurut Wayne Rice dalam Hari Jati Wijaja 1995.11. Nah, interferensi pada tingkat kata dasar yaitu pemindahan urutan fonemik sekaligus dari satu bahasa ke bahasa yang lain, merupakan jenis interferensi yang umum. Contoh interferensi leksikal dari bahasa daerah, nyontek, gede, gampang, bikin, dan banget. Interferensi leksikal dari bahasa asing seperti killer, partner, open, book, dan broken home. Dan interferensi leksikal dari bahasa prokem misalnya cuek, rumpi, kebetan, dan mejeng. Interferensi semantik lebih lanjut, Mackey dalam Fishman 1972 mengatakan masalah interferensi pada tingkat semantik terjadi ketika pembicara memperkenalkan struktur semantik baru. Nah, meskipun sistem makna kedua bahasa mungkin sama, kombinasi dari satu bahasa ke bahasa lain menimbulkan struktur makna baru. Interferensi dalam tata makna dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu interferensi perluasan makna atau expansive interference, yakni peristiwa penyerapan unsur-unsur kosakata ke dalam bahasa lainnya. Misalnya, konsep kata distance yang berasal dari kosakata bahasa Inggris menjadi distance menjadi kosakata bahasa Jerman, atau kata democration menjadi kata democration dan demokrasi. Nah, selanjutnya interferensi penambahan makna atau additive interference, yakni penambahan kosakata baru dengan makna yang gak khusus, meskipun kosakata lama masih tetap dipergunakan dan masih mempunyai makna lengkap. Misalnya kata father dalam bahasa Inggris atau vater dalam bahasa Jerman menjadi vati. Pada usaha-usaha menghaluskan makna juga terjadi interferensi, misalnya penghalusan kata gelandangan menjadi tunawisma dan tahanan menjadi narapidana. Nah, selanjutnya interferensi penggantian makna atau replacement interference, yakni interferensi yang terjadi karena penggantian kosakata yang disebabkan adanya perubahan makna, seperti kata saya yang berasal dari bahasa Melayu, sahaya. Interferensi pada tingkat apapun akan merusak bahasa asli atau B1. Manfaat interferensi adalah pemerkayaan kosakata, terutama pada bahasa-bahasa yang masih berkembang. Hampir tidak pernah terjadi interferensi dari bahasa yang masih berkembang kepada bahasa yang sudah kaya kosakata. Nah, kali ini kita masuk kepada poin integrasi. Nah, apa sih integrasi itu? Integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya, menurut Kridalaksana 1998.84. Mackley 1968 menjelaskan bahwa integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut, tidak dianggap lagi sebagai unsur pinjaman atau pingutan. Salah satu proses integrasi adalah peminjaman kata dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Nah, oleh sebagian sosial linguis, masalah integrasi merupakan masalah yang sulit dibedakan dari interferensi. Hare dan Agustina 1995.186 mengacu pada pendapat Mackey menyatakan bahwa integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi bagian dari bahasa tersebut, tidak dianggap lagi sebagai unsur pinjaman atau pungutan. Wayne Rice 1970.11 mengemukakan bahwa jika suatu unsur interferensi terjadi secara berulang-ulang dalam tuturan seseorang atau sekelompok orang, sehingga semakin lama unsur itu semakin diterima sebagian bagian dari sistem bahasa mereka. Oleh karena itu terjadilah integrasi. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa interferensi masih dalam proses, sedangkan integrasi sudah menetap dan diakui sebagai bagian dari bahasa penerima. Berkaitan dengan hal tersebut, ukuran yang digunakan untuk menentukan keintegrasian suatu unsur serapan adalah kamus.
Dalam hal ini, jika suatu unsur serapan atau interferensi sudah dicantumkan dalam kamus bahasa penerima, dapat dikatakan unsur itu sudah terintegrasi. Sebaliknya, jika unsur tersebut belum tercantum dalam kamus bahasa penerima, unsur itu belum terintegrasi. Dalam proses integrasi, unsur serapan itu telah disesuaikan dengan sistem atau kaidah bahasa penyerapnya, sehingga tidak terasa lagi keasingannya. Penyesuaian bentuk unsur integrasi itu tidak selamanya terjadi begitu cepat, bisa saja berlangsung agak lama. Proses penyesuaian unsur integrasi akan lebih cepat apabila bahasa sumber dengan bahasa penyerapnya memiliki banyak persamaan dibandingkan unsur serapan yang berasal dari bahasa sumber yang sangat berbeda dengan sistem dan kaidah-kaidahnya. Nah, cepat lambatnya unsur serapan itu menyesuaikan diri terikat pula pada segi kadar kebutuhan bahasa penyerapnya. Sikap penutur bahasa penyerap merupakan faktor kunci dalam kaitan penyesuaian bentuk serapan itu. Jangka waktu penyesuaian unsur integrasi tergantung pada 3 faktor, antara lain perbedaan dan persamaan sistem bahasa sumber dengan bahasa penyerapnya. Yang kedua, unsur serapan itu sendiri, apakah sangat dibutuhkan atau hanya sekedar sebagai pelengkap. Dan ketiga, sikap bahasa pada penutur bahasa penyerapnya. Proses integrasi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya, yakni proses integrasi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama integrasi audial. Integrasi secara audial, mula-mula penutur Indonesia mendengar butir leksikal, itu dituturkan oleh penutur aslinya, lalu mencoba menggunakannya. Apa yang terdengar oleh telinga, itu yang diajarkan lalu dituliskan. Oleh karena itu, kosakata yang diterima oleh audial sering sekali menampakkan ciri ketidakteraturan bila dibandingkan dengan kosakata aslinya. Contoh yang pertama, dongkrak menjadi domkrak. Yang kedua, pelopor menjadi poloper. Yang ketiga, saklar menjadi saklar. Yang keempat, Cecep bekerja sebagai seorang supir. Yang kelima, Cici pergi ke bengkel untuk memperbaiki motornya. Analisis ketiga dan keempat merupakan integrasi audial, yaitu kosakata yang didengar oleh telinga. Itulah yang diujarkan lalu dituliskan. Kosakata asli di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, supir atau kata benda. Bahasa Inggris, chauffeur. Bahasa Perancis, chauffeur. Arti sama dengan pengemudi mobil. Yang kedua, bengkel atau kata benda. Bahasa Belanda, winkel, arti sama dengan tempat rekreasi. Yang kedua adalah integrasi visual. Integrasi visual adalah integrasi yang penyerapannya dilakukan melalui bentuk tulisan, pedoman umum pembentukan istilah, dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Contohnya yang pertama, sistem, sistem bukan sistem. Yang kedua, hierarki, hierarki bukan hierarki. Yang ketiga, repertoire, repertoire bukan repertoar. Yang keempat, sandal kelom kerajinan khas dari Tasikmalaya. Yang kelima, Dewi dan Wita sedang menonton televisi di rumah Yuni. Analisis kalimat nomor di atas di integrasi visual, yaitu integrasi yang penyerapannya melalui bentuk tulisan aku dalam bahasa aslinya atau bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Kosakata kalimat di atas sebagai berikut. Khas atau kata sifat, bahasa Arab khas. Arti sama dengan khusus, istimewa, lain dari yang lain. Lalu televisi atau kata benda. Bahasa Inggris sama dengan television, bahasa Belanda sama dengan televisi. Arti pesawat elektronik untuk menangkap siaran berupa gambar dan suara dari situasi atau stasiun pemancar.
Yang ketiga adalah integrasi penerjemahan langsung. Integrasi penerjemahan langsung adalah integrasi dengan mencarikan padanan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya yang pertama, joint venture, usaha patungan. Yang kedua, balance budget, anggaran berimbang. Yang ketiga, summer working atau kerjasama. Yang keempat, setibanya di bandara, Novia dan Santi telah lupa segalanya. Analisis integrasi pada kalimat di atas merupakan integrasi penerjemahan langsung dengan membuat istilah baru yang dapat disusun dengan menerjemahkan istilah asing. Kata bandara pada kalimat atas berasal dari bahasa asing atau bahasa Inggris, yaitu airport. Yang keempat adalah integrasi penerjemahan konsep. Integrasi penerjemahan konsep adalah integrasi dengan cara meneliti konsep kosakata asing itu lalu dicarikan konsepnya ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya yang pertama, medication atau pengobatan. Yang kedua, brother-in-law, ipar laki-laki. Yang ketiga, job description atau ketentuan kerja. Yang keempat, pemakaian jaringan telepon seluler yang semakin laris di pasaran. Analisis kalimat di atas merupakan integrasi penerjemahan konsep, yaitu kesamaan dan kesepadanan konsep, bukan kemiripan bentuk luarnya atau makna karifiahnya. Kata jaringan pada kalimat di atas berasal dari bahasa asing atau bahasa Inggris, yaitu network. Penyerapan dari bahasa-bahasa Nusantara dari bahasa daerah oleh bahasa Indonesia tampaknya tidak begitu menimbulkan persoalan, sebab secara linguistik bahasa-bahasa Nusantara itu masih serumpun dengan bahasa Indonesia, apalagi penyerapan itu terjadi di dalam bidang kosakata. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, itulah tadi teman-teman pemaparan materi dari kelompok 4. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang teori interferensi dan integrasi. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu kembali dan sampai jumpa.